Ini lanjut dari video sebelumnya. Terus kalian setelah kalian mendapatkan proteksi, berarti kan kalian kesini kan posisinya di video ini berarti kalian tuh senarionya berarti kalian tuh sudah mendapatkan proteksi ya, dan kalian sudah dekat lah gitu ya, intinya itu. Terus gimana kalian bisa memproses mental health kalian gitu, karena pasti yang di eksternal ini pasti akan datang guys. Ada lagi. Misalnya kalian tuh udah selesai nih untuk ini. Oh, tidak segampang itu guys. Tidak sesimpel itu. Namanya dunia akan banyak macam guys, orang-orang itu. Dan entitas tertentu juga banyak macam. Nah, disitulah rintangannya ke depan. Tidak selesai di situ guys. It's a never ending process, intinya itu. Nah, terus ini gimana kok untuk prosesnya, healingnya untuk mental kalian? Karena aku tuh masih, walaupun aku sudah proteksi dan aku sudah dekat dengan Tuhan dan berbicara sama Tuhan, tapi banyak sekali yang aku harus lalui, dan ini kayaknya aku tuh rasanya berat sekali. Kok banyak ya, kok ada terus ya gitu. Kenapa ya gitu ya? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan kok gitu kan? Nah, di sini lah peran kalian harus fokus terhadap joy. Itu, fokus terhadap joy. Aku tulis di dalam aja. Joy. Itu saja dulu. Gitu. Joy. Joyous. Joyness. Joy. Kebahagiaan, kesenangan. Sekecil apapun. Gitu. Yang pertama yang kalian lakukan adalah find your joy. Dalam hal bentuk apapun. Fokus terhadap yang bikin kalian senang. Apapun itu bentuknya. Entah misalnya fashion, atau menanam, atau kalian ingin punya mimpi tertentu, kalian ingin punya rumah yang enak, nyaman, atau kalian pengen punya pacar yang mendukung kalian. Gitu. Kalau pacar agak susah ya, gitu ya. Karena perlu mencari orang ya guys. Tapi yang gampang approach, yang bisa kalian beli, bisa kalian dapetin, gitu loh. Apa gitu loh yang kalian suka. Oh, aku pengen bikin bisnisnya tertentu go, gitu. Aku tuh pengen ini, aku pengen itu, aku pengen punya tempat tinggal yang enak, nyaman, misalnya kayak gitu. Itu. Intinya adalah di sini sesuatu hal yang bikin kalian senang. Gitu. Atau kalian aku suka bantu orang kok, aku pengen melakukan charity, dan aku pengen bantu banyak orang gitu. Aku menemukan kesenangan di situ yang tidak terbayarkan dan tidak terjelaskan gitu. Tidak bisa dapat di mana-mana. Silakan lakukan, kejar. Gitu. Intinya adalah find your joy and focus on it. Gitu. Itulah adalah proses healing. Di sini akan ada pembelajaran, karena ketika kalian mencari joy yang bikin kalian tuh seneng, aku udah tahu kok, aku pengen melakukan ini, aku pengen mengejar itu. Nah, proses di situ untuk mengejar akan ada proses yang dimana kalian harus memperbaiki diri kalian sendiri, improving kalian sendiri, gitu. Berarti pemikiran kalian akan meningkat nih guys. Hati juga sama. Sifat akan meningkat. Gitu. Semakin berbobotlah kalian. Semakin berkarakterlah kalian. Gitu. Bervalue. Gitu. Dan kalau misalnya kamu belum bisa untuk melakukan joy-nya itu ya, misalnya, tapi aku masih belum tahu kok, aku joy-nya itu apa, kesenangan aku apa, passion aku apa, aku belum tahu apa gitu, aku masih bingung. Ya sudah, coba satu-satu guys. Go there gitu loh. Coba action gitu loh. Apa gitu. Apa. Atau setidaknya yang simple dulu deh, apa sih yang bikin kalian senang? Gitu. Yang simple dulu, yang dimana tuh bikin kalian senang apa dulu nih? Oh, yang bikin aku senang sekarang istirahat kok, aku tidur. Ya udah, lakukan, nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang kamu perlu. Oh, aku senang, aku nonton
anime kok atau main game kok, ya udah silakan lakukan itu dulu deh, step pertama itu dulu. Yang penting satu langkah, yang penting kamu senang dulu. Gitu. Nggak usah terlalu ribet. Atau oh aku pengen punya temen kok gitu. Aku sukanya hangout kok sama teman-teman aku tuh bikin aku senang. Silakan lakukan. Mulai dari hal yang kecil dulu. Dan kalau kalian masih bingung, aku belum tahu kok apa. Coba satu-satu. Coba yang aku sebutkan tadi sebelumnya. Main game, oke. Kalian main gamenya apa yang suka? Tapi aku nggak suka kok. Aku udah coba main game tapi nggak suka kok. Mungkin kalian bukan masalah nggak suka, tapi kalian belum menemukan game yang memang cocok sama kalian. Gitu. Intinya jangan nyerah, guys. Coba satu-satu, pantang menyerah. Gitu. Terus, tapi kok aku tuh kecapean kok. Misalnya tadi kamu kan suka sama tidur ya. Tapi aku kecapean kok. Aku tuh butuh istirahat. Aku nggak bisa begini. Ya, take your time. Ambil waktu kamu. Siapa yang menyuruh kamu untuk terburu-buru dan harus sekarang juga? Tidak. Take rest. Rest. Istirahat. Terkadang, dan kebanyakan juga ya, bukan hanya terkadang aja, kebanyakan kamu akan menemukan joy-nya itu di slow process, guys. Terkadang kita tuh selalu pengen cepet-cepet nih. Pengen mencari kesenangan ini, pengennya cepat mulu, gitu. Instan. Ini yang bahaya. Nggak ada, guys, yang instan di dunia ini. Kalaupun ada, masih butuh proses. Gitu. Mie instan aja butuh proses. Gitu, guys. Oke? Nggak seinstan itu. Harus menunggu. Paling cepat yang instan aja itu pasti butuh beberapa detik, guys. Nggak ada yang instan, guys. Yang kayak twing gitu. Dalam 1 detik, hitungan detik kalian harus langsung seneng. No. Tidak, guys. Enggak. Resting. Karena terkadang di sini kalian akan menemukan joy itu di dalam melambat itu. Berarti di sini kalian tuh harus melambat nih. Intinya berarti rest ini berarti sama dengan apa? Melambat. Sorry ya, kembali. Nggak apa-apa. Melambat. Slow your day. Slow your process. Take your time. Itu yang sering banyak orang lupa. That's where you gonna find the joy. Dan kalian tahu nggak? Kalian ketika melambat, berarti kalian tuh bisa menikmati kehidupan kalian. Dan kalian bisa menikmati udara, angin, langit. Gitu. Kalau aku biasanya aku suka melakukan diam di balkon, mandang langit, the horizon, the sky. Karena itu nyaman, enak, bikin seneng. Dan terkadang aku situ juga bisa memproses pikiran aku. Di sini ketika kalian melambat juga, maka ini sama dengan kalian tuh bisa memproses nih. Processing. Karena disitulah kalian butuh untuk itu. Kenapa? Karena kalian masih punya hitam-hitam itu nih. Nah ini hitam ini tuh perlu diproses, guys. Perlu dilihat gitu loh. Tidak hanya positif doang, terus kalian nggak mengurus sisi hitam kalian atau sisi sesuatu yang masih mengganjal di hati kalian. Masih, nah ini perlu dirilis, guys. Ini perlu dirilis, ini dilepas, ini harus dilepas ini tuh. Ini harus dilepas nih. Emang kalian mau menyimpan itu terus-menerus, harus dibuang, guys. Gitu. Dan biarkan alam semesta, alam ini memproses, menetralkan energi hitam itu. Biarkan. Karena alam itu memiliki caranya tersendiri untuk memproses, untuk mendaur ulang. Gitu. Karena alam ini tuh peleburan sifatnya.
gitu, Pak. Di bawah lapisan lempengan ini tuh peleburan guys semuanya, gitu loh. Berputar dan sangat aktif. Planet itu tuh sangat aktif sebenarnya di dalam ini, sangat-sangat aktif. Berputar magmanya, melebur terus lagi dan lagi dan lagi, gitu. Dan terkadang kalian juga bisa mendapatkan kesenangan di dalam tidur guys, gitu. Sleep, jangan yang ini, sorry, sleep. Tidur. Ya, time for self care, gitu loh. It's necessary, gitu, to heal the wound. Tidur guys, literally tidur, gitu. Dan dari tidur itu kalian bisa memproses sesuatu dari mimpi, gitu. Biarkan kalian ketika mimpi terima guys, dan coba untuk mengartikan itu artinya apa ya, mimpi itu maksudnya apa ya, gitu. Kalau kalian nggak mengerti, tanya sama Tuhan, tanya sama entitas tertentu itu artinya apa, nanti dikasih tahu guys. Atau tanya kepada higher self kalian, gitu. Higher self kalian nggak kebaca karena udah tahu berantakan. Release guys energi kalian. Gitu. Nah, ketika kalian sudah merilis semua itu, ini akan otomatis akan membersih guys. Ini aku akan menghapus nih. Ketika kalian sudah merilis semuanya, yang hitamnya ini, mana nih hitam? Termasuk yang di dalam juga ya, di hati kalian. Rilis semuanya, disperse semua, proses satu persatu. Sekecil apapun, keluarkan semua. Gitu. Nah, cara mengeluarkannya ini bagaimana? Cara ngeluarinnya bagaimana? Merasakan. Gitu. Feel what your emotion is. Dan itu butuh kontemplasi, reflection, merenung, proses semua yang sudah terjadi, yang sudah kamu lalui. Karena pasti untuk mencapai posisi ini pasti kalian tuh mengalami sesuatu hal yang sangat banyak, gitu. Dan ketika kalian memproses itu pasti akan ada beberapa yang akan menyentuh ke kalian. Dan sebenarnya kalian tuh tidak pernah sendirian. Bahkan ketika kalian tidak meminta pun sebenarnya banyak entitas tertentu atau mungkin guides kalian yang sebenarnya menolong kalian. Atau mungkin alam semesta atau Tuhan yang mau berbicara kepada kalian dan menegur kalian. Kalau kalian bisa melihat itu, pasti kalian akan tahu. Dan kalian akan melihat. Dan itu akan, gimana ya, aku tuh sering kayak gini guys. Aku tuh sering di momen dimana tuh aku memikirkan masa lalu. Di momen tertentu itu, yang dimana aku tuh mungkin lagi mikir lagi terjadi sesuatu secara hati aku, dan aku ngeliat, iya ya, kalian itu bahkan ketika aku pada saat begitu pun kalian mencoba untuk menolong aku. Ketika aku tidak ingat pun kalian menolong aku. Ketika aku bingung, aku selalu ada aja tuntunannya. Yang dimana tuh kayak menyentuh ke hati aku. Mereka melakukan itu tanpa sepengetahuan aku. Literally unconditional love. Karena itu sering terjadi di dalam hidup aku. Release guys. Ketika kalian mau rilis semua ini akan menipis guys. Dan akan tergantikan nanti. Gitu. Dengan hal yang memang positif. Seiring waktu, ini akan bersih. Gitu. Yang di luar akan tetap ada.
I know, tapi somehow ketika kalian sadar gitu, ini akan semakin membersih nih, gitu. Ya, kehapus kan. Dan ini juga akan semakin bersih ya di dalam ini. Mana nih? Nah, ketika kalian membersihkan diri dan kalian merilis, gitu. Ini kita buat nih, contohnya. Release, 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 gitu. Dan ini di dalam kalian akan semakin terang. Pikiran kalian juga akan semakin terang. Dan otomatis kalian akan lebih bahagia. Senyum. Dan aura kalian juga pasti akan semakin baik. Ketika kalian memberikan waktu untuk diri kalian masing-masing. Dan ini akan semakin besar, guys. Semakin kalian sadar siapa diri kalian, semakin besar efeknya nanti ripple gitu. Dan ini akan melebar nanti kemana-mana gitu. Dan ini akan ngedorong semuanya yang negatif dari luar gitu. Akan ngedorong semuanya gitu. Dan kalau kamu butuh nangislah untuk memproses semua ini supaya semua bisa keluar semua. Cry if you need. Nangis jika kamu perlukan. Bahkan ketika itu pun kayak absurd, kan tuh nangis tiba-tiba kayak, kenapa gue nangis tiba-tiba ya? Nggak apa-apa, udah nangis aja. Walaupun kalian bingung alasannya kenapa, tetapi kalian tahu ada perasaan itu yang lebih real. Perasaan itu ketika kalian nangis tuh kayak ada sesuatu hal di perasaan kalian tuh lepas. Tapi kalian bingung itu apa? Nggak tahu. Aku suka hari ini, akhir tahun kemarin, aku bingung kayak, kenapa gue nangis ya? Gitu. Aku sempet tuh, aku mimpi, aku lagi tidur kalau nggak salah. Tidur, terus aku mimpi. Terus di mimpi itu kayaknya aku tuh memproses sesuatu tuh pokoknya di mimpi tuh ada banyak scene yang terjadi lah gitu ya, banyak yang terjadi gitu. Karena di mimpi itu aku suka jalan-jalan, guys, atau ada sesuatu lah gitu. Pokoknya pikir aku suka jalan lah. Nah, kayaknya terjadi sesuatu yang dimana itu bikin aku terharu dan nangis gitu. Terus tiba-tiba aku nangis secara real juga gitu. Jadi di mimpi itu nangis, secara di badan aku juga nangis. Aku nangis. Terus guys, aku bingung. Lah, kamu kenapa? Gitu. Bingung, kamu kenapa? Aku kayak, I don't know. Gitu. I just cry gitu. Ini perlu diproses. Aku nggak tahu kenapa. Sampai sekarang aku pun bingung. Tapi yang setahu aku di situ ada sesuatu hal yang memang perlu untuk dilepas. Entah itu bagian aku atau mungkin entitas tertentu, tapi kayaknya itu ngerasanya dari aku deh. Karena itu ngerasanya kayak personal sih, terdalam. Cuma aku bingung, nggak tahu apa itu. Aku nangis tiba-tiba aja gitu. Dan itu lagi tidur, guys. Pagi-pagi, kayaknya 5:30 mungkin gitu. 5:30 jam 6-an lah, pokoknya pagi banget loh, pagi buta lah. Itu. Jadi kalau kalian butuh nangislah. Itu mau goak-goakan atau kalian mau nangis sembunyi-sembunyi, silakan, yang penting lega. Yang penting lega. Itu, guys. Dan ini yang lupa kebanyakan orang. Gitu. Walaupun abstrak dan kalian bingung itu apaan perasaannya, dah tangisin saja. Nggak apa-apa.
Nanti seiring waktu kalian akan mengerti gitu. Nanti akan mengerti kalian setelah nangis mungkin. It's okay. Jadi jalanin aja dulu, jangan ditahan-tahan. Jalanin aja, nangis. Feel what you feel. Jangan di underestimate ya, gitu. Jangan di underestimate dengan perasaan kalian itu. Kayak nggak masalah gitu kan. Yaudah nggak masalah tuh itu kayak cry baby atau itu tuh kayak anak kecil gue nangis atau gue malu lah nangis gitu ya. Atau itu masalah kecil sepele, cuma masalah perasaan kayak gitu doang. Masa gue udah tunduk atau udah tumbang gitu misalnya gitu ya. Don't underestimate that. Sesuatu hal yang besar dimulai dari yang kecil, guys. Itu yang aku bisa kasih tahu. Sekecil apapun itu akan menjadi bibit di masa depan kemudian hari. Ya, terkadang kita overlook terhadap yang dimana itu sebenarnya itu penting, guys. Kecil tapi penting. Dan itu bisa mempengaruhi ripple effect-nya, ke sisi aspek perasaan kalian atau diri kalian atau karakter kalian. Dan itu bisa mempengaruhi dari setiap decision kalian kalau kalian tidak bisa menyelesaikan perasaan kalian atau emosi kalian yang memang sudah muncul ya, yang memang sudah ada. Terus kalian kayak menyepelekan itu. No, it's important. Dan aku juga mau ngasih tahu, proses ini tidak segampang itu. Lagi ya, aku mau bilang ini tidak akan segampang itu. Ini akan messy, guys. Gitu. Don't worry, seiring waktu pelan-pelan kan akan healing. Ini akan healing, guys. Ini semua akan pergi, guys, nanti. Gitu. Ini semua akan pergi, guys. Seiring waktu akan membersih. Seiring waktu kalian memproses, melepas. Gitu. Dan terkadang tidak hanya melepas, tapi meningkatkan spiritualitas kalian dan pemahaman kalian. Gitu. Jadi di sini tuh kalian paham kan? Tadi aku tuh pernah kan bikin kayak ada sesuatu yang lingkaran hitam gitu kan, negatif kan. Dan itu bisa terjadi secara sebaliknya juga. Membuat pikiran kalian semakin luas dan kalian semakin terkoneksi. Sehingga kalian itu benar-benar bersih dan enak energinya. Sebersih mungkin. Gitu. Sebersih mungkin. Dan ini proteksinya akan semakin kuat, guys, nanti. Dari Tuhan ini dan dari entitas tertentu. Dan akan banyak sekali entitas yang akan ikut kepada kalian juga. Nah, ini akan semakin kuat. Dan kalian akan, pikiran kalian semakin meningkatkan. Ini akan semakin luas nih. Higher self kalian akan semakin kuat. Akan semakin kuat nih. Dan ini akan ripple effect ya. Dan ini semakin bersih nanti yang di luar ini. Semakin kalian sadar, semakin bersih yang di luar ini. Gitu. Dan ini akan literally, ini akan penghapusan. Mau orang itu masih ada atau tidak ya di luar kalian ya. Ini akan penghapusan, jadi kayak it doesn't matter gitu loh. Seiring waktu. Jalanin aja, guys. Gitu. Walaupun kalian misalnya, tapi kok aku tuh ada banyak banget orang yang mengganggu aku. Jalanin aja, hadapin. Gitu. Udahlah gitu, hadapin aja. Karena aku juga nyadar, aku juga banyak orang yang memang mau mengganggu aku dan ikut campur dalam kehidupan aku, bener mah kagak. Intinya mereka cuma mau ikut campur
hanya untuk mengganggu saja, hanya untuk menjatuhkan aku gitu. Si ujungnya adalah aku kayak ya udahlah gue hadapin aja gitu, lo mau ngapain gitu. Dan seiring waktu semakin aku menghadapi, aku semakin tahu oh ternyata mereka tuh nggak sebegitu pentingnya gitu. Kalau misalnya kalian bingung tuh kenapa sih kok aku tuh orang-orang tuh banyak banget yang jahat sama aku gitu ya gitu, ini akan semakin hilang guys. Yang hitam ini literally guys, nanti akan semakin hilang, akan semakin hilang, akan semakin bersih. Dan bentar aku gambar lagi. Dan ini akan semakin besar nih. Dan perlindungan Tuhan pun akan semakin besar juga. Dan entitas-entitas juga yang memang baik akan ikut sama kamu. Dan ini akan semakin besar dan kalian akan semakin banyak disukai. Gitu, bahkan oleh manusia-manusia lain juga gitu loh. Semakin bersih dan semakin powerful lah kalian. Higher self. Semakin kalian meningkatkan diri kalian, kalian akan semakin berkarakter. Dan energi kalian akan semakin besar, guys. Dan jangan salah, efeknya ini bisa sampai ke satu dunia. Semakin kalian tersadarkan, semakin kalian pintar, semakin kalian emosional, pintar secara emosional, semakin kalian pintar secara spiritual kalian, semakin kalian berbobot, intinya itu, bibit bebet bobotnya, semakin kalian akan energinya semakin besar, dan pengaruh kalian akan semakin besar, bahkan sampai ke satu dunia. Itu. Jadi, jangan menyepelekan sesuatu hal yang dimana kalian itu perlu memproses perasaan kalian. Tidak temuannya itu buruk. Bahkan tidak buruk sebenarnya. Kalau kalian tujuannya adalah untuk memproses, tujuannya adalah untuk meningkatkan diri, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Walaupun itu memalukan, walaupun itu membuat kalian terlihat lemah, gitu. Dan kalian harus mengulang kembali atau memulai kembali dari awal, atau kalian harus menghancurkan sesuatu. Tetapi hasil akhirnya adalah kalian bisa tenang dalam hidup kalian. Dan kalian bisa semakin powerful secara karakter kalian. Bukan secara uang. Nanti akan berhubungan sama rezeki juga nih. Jangan salah guys. Itu. Dan ini butuh day to day ya. Seiring waktu berjalan. Satu per satu. Gitu. Thank you so much yang sudah mendengarkan. Aku rasa ini akan jadi ending. Mungkin nanti aku akan membicarakan sesuatu. Ada sesuatu hal yang bonus. Itu kita lihat. Kayaknya ada sesuatu hal yang aku pengen bahas juga. Masih berhubungan dengan energi bersih. Ini. Aku akan dive deep lagi gitu ke sana untuk yang bagian sisi sini, karena di satu sisi yang negatif itu ada sisi yang lain yang dimana itu opposite-nya, yaitu adalah yang putih semua, gitu. Bersih semuanya, dan bahkan mungkin bisa mengatur sisi hitamnya. Karena pada dasarnya di sini hitam ini bukan berarti tidak akan ada guys, akan ada, akan muncul lagi, nanti muncul lagi, di sini juga akan ada yang salah. Tetapi
mereka pasti tidak akan segampang itu untuk masuk. Gitu ya, dan walaupun kalau ada yang masuk, itu pasti karena ada artinya, karena ada alasannya. Gitu. Dan itu pasti akan aku bahas ke selanjutnya ya guys. Oke? Thank you so much yang sudah menonton dan mendengarkan pada part ini. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.